Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rizki yang lancar, rizki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Dan semoga saudaraku semuanya selalu diberikan lindungan, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan panjenengan semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba menguak sisi gaib misteri bulan Suro. Kalau orang Jawa nyebutnya bulan Suro, kalau orang Islam bulan Muharram. Dan kita nanti akan melakukan proses mediumisasi seperti apa sisi gaibnya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktunya, kita akan lakukan proses mediumisasi biar tidak terlalu lama. Mohon doanya saudaraku agar dalam mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Bersama rekan kita Mas Wito. Sudah siap Mas? Insya Allah siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya minta agar seluruh jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya Mas Witon, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, saya minta atas izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, seluruhnya terantai api neraka, seluruhnya keluar dari tubuhnya mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana, saya minta tubuhnya mediator diberikan benteng yang berlapis-lapis yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup. Tidak ada satupun penyusup yang dapat memasukinya kecuali gaib yang saya maksud saja yang bisa masuk. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar gaib yang paling bisa menceritakan misteri bulan Suro yang ada di tanah Jawa ini, saya minta terikat energi dari Rasulullah, gaib yang kompeten yang paling bisa menceritakan tentang sisi gaibnya bulan Suro. Saya minta terikat, tertarik telapak kanan saya terkunci. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, saya minta saya tarik masuk dalam tubuhnya mediator, di depan saya terkunci di dalam tubuhnya Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, sinkron dengan tubuhnya mediator, kuasai penuh tubuhnya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong dibentengi. Jika ada penyusup yang mencoba masuk atau mendekati tubuhnya mediator, otomatis langsung terpental Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia dengan lancar, dengan tegas. Allah.
Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Rahayu. Rahayu. Yo, Anda belum Islam ini, Mbah? Belum. Misalnya Anda saya ajak masuk Islam, berkenan ini? Atas izin guru kami, Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Jika Anda mengenal beliau. Iya. Terima kasih. Silakan, Aden. Alhamdulillah. Silakan ikuti ya, Mbah ya. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan yang patut saya sembah yang patut saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul adalah Rasul utusan Allah. utusan Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Dengan izin Sang Hyang Nurcayani Nirwana, stempel lafal Allah masuk ke dada dan jidatnya gaib di depan saya ini, tembus sampai di dalam Allah. Dengan izin Sang Hyang Nurcayani Nirwana, seluruh energi negatifnya seluruhnya saya minta keluar dari tubuhnya, energi buruknya seluruhnya digantikan dengan energi positif yang masuk Allah. Energi positif yang masuk dengan izin Sang Hyang Nurcayani Nirwana, seluruh amalan-amalan Islam syariat hakikat dari beliau Sang Hyang Nurcayani Nirwana seluruhnya masuk Allah. Lengkap dengan amalan-amalannya, seluruhnya masuk dengan jelas Allah. Dengan izin Sang Hyang Nurcayani Nirwana, jadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Jika dia berdusta, ingkar atau pura-pura, otomatis tubuhnya langsung meledak hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Terima kasih, Dan. Gimana rasanya, Mbak? Alhamdulillah, sejuk, enak, nyaman rasanya. Anda dari golongan apa ini, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Kami dari golongan jin. Anda dari daerah mana ini, Mbak? Saya berkeliling Pulau Jawa, selalu berpindah-pindah. Mohon maaf sekiranya kami mengganggu waktunya. Anda kami hadirkan di sini. Ya, tidak apa-apa, Dan. Ya, jadi kami mau istilahnya ingin tahu sedikit pengetahuan tentang sisi gaibnya bulan Suro itu seperti apa. Soalnya kalau sebagai orang Jawa, istilahnya kita orang daerah sini, daerah Tuban, orang Jawa itu kan biasanya meyakini bulan Suro itu tidak boleh hajatan, tidak boleh acara-acara pernikahan. Lah itu kenapa kok seperti itu? Jadi biar nanti pemirsa tahu jadi penyebabnya itu apa dan sejarahnya seperti apa, bisa Anda ceritakan, monggo. Iya, ini tentang apa dulu, karena cerita-cerita Jawa itu banyak, Dan. Tentang apa dulu? Ya, tentang bulan Suro itu sendiri, Mbak. Ya, tentang bulan Suro. Ya. Menurut perhitungan orang-orang Jawa, itu meyakini bahwa
bulan Suro banyak orang-orang yang ahli-ahli tirakat ataupun ahli-ahli di bidang spiritual. Semuanya itu melakukan hal yang sama. Berproses, ada yang berpuasa, ada yang tidak tidur selama bulan Suro. Dan itu sebagai pernyataan bahwa adatnya orang Jawa mengikuti ajaran-ajaran Jawa kuno. Seperti itu. Dan bulan Suro adalah bulan yang paling istimewa, yang dianggap orang Jawa itu bulan yang penuh keberkahan untuk orang-orang yang ahli tirakat ataupun yang ahli dalam bidang spiritual. Seperti itu kenyataannya yang saya lihat, Aden. Banyak orang-orang yang ahli tirakat puasa. Puasa itu ada yang tidak makan semacam rasa seperti biasanya yang dimasak. Ada juga yang makan cuman dari daun-daunan. Dan seperti itu ya. Ada juga yang makan dari tanaman-tanaman yang ada buahnya di bumi, yaitu seperti ubi, seperti singkong. Itu yang dimakan buat sahur dan buka puasanya orang-orang yang melakukan puasa. Oh, istilahnya pola pendem itu, Mbak ya. Benar, Aden. Dan juga ada yang makan daun-daunan yang cuma direbus, tidak dikasih rasa apapun, cuma direbus saja, langsung dimakan. Itu menurut keyakinan orang yang melakukannya itu. Yang mutih juga ada, Mbak? Yang mutih juga ada. Itu pun juga makanannya nggak dikasih rasa apapun. Murni apa yang dia yakini bahwa ubi itu murni, alami, nggak ada rasa campuran sama sekali. Tanpa garam, Mbak? Tanpa garam juga tanpa bumbu-bumbu yang lain. Karena yang melakukan itu meyakini bahwa apa nantinya yang dilakukan itu sama saja seperti yang mereka makan. Itu juga nggak jauh dari agama Islam, Aden. Cuma jalannya itu berbeda-beda. Ada yang melakukan proses menjalani puasa itu karena syariat agama Islam. Juga ada yang menyimpang dari syariat agama Islam. Seperti itu, Aden. Ya. Kalau yang menyebabkan di bulan Suro ini dianjurkan tidak mengadakan hajatan atau acara-acara pernikahan atau acara khitanan, nah itu kenapa, Mbak? Ya, memang di tanah Jawa ini semuanya itu ada hitungan Jawa. Semenjak ada yang pertama kali istilahnya bab alas tanah Jawa, yaitu Syekh Subakir, sampai sekarang itu dibuat adat, acara demi acara di bulan Suro
tidak diperbolehkan, takutnya berbenturan energi gaib. Seperti itu. Oh, berarti hanya faktor berbenturan dengan gaib itu ya? Iya. Memang kalau berbenturan efeknya apa, Mbah? Nantinya kalau orang melakukan acara di bulan Suro, energi gaib itu selalu mencari celah-celah dari orang yang naas. Atau bisa dikatakan dari bahasa Jawa, apes. Mengarahnya ke situ. Ya, karena berbenturan dengan energi gaib. Salah satunya agama Islam juga melakukan hal yang sama dengan adat Jawa. Istilahnya energi positif dengan negatif berbenturan. Seperti itu. Ya. Dan kenapa kok tahunnya orang Jawa itu kok sama dengan orang, maksudnya dengan tahun baru Islam itu kok sama itu? Anda bisa menceritakan, Pak, kalau yang itu, Pak? Maksudnya penanggalan Jawa kan tahun barunya kan Suro. Iya. Nah, kenapa kok satu Suro itu pasti bersamaan dengan satu Muharram? Lah itu penanggalannya kok bisa sama itu? Anda tahu atau enggak kalau masalah itu? Iya. Karena penanggalan Jawa itu dulunya dari Cina. Cina pertama kali membuat tanggalan itu juga menghitung. Dan juga orang ahli-ahli ulama juga membuat hitungan tanggal yang sama. Jadi orang Cina sama orang Islam itu menyatukan tanggalan itu. Jadi sampai sekarang masih ada sampai sekarang ini. Karena diteliti secara detail itu sama. Nggak ada bedanya. Iya, kok sama persis. Iya. Di antara tanggalan Cina yang pertama kali ulama juga membuatnya, itu dijadikan satu. Jadi keadaan itu sama, satu jalurnya. Jadi sama-sama terpakai, Tuhan. Maksudnya dari Cina itu, dari Muslim Cina gitu maksudnya? Iya. Bahkan sampai sekarang juga masih terpakai sama orang Jawa, juga orang Cina. Dan di orang Jawa itu kan ada kepercayaan kalau bisa bulan Suro jangan bepergian. Nah itu kenapa, Mbah? Anak-anaknya kan kadang yang dipeseni orang tuanya seperti itu. Seperti itu. Ya. Karena peraturan di Jawa terlalu banyak mitos-mitos yang dipercayai sama orang-orang umum. Suatu contoh, ada orang bepergian perjalanan lalu orang itu jatuh di perjalanan ataupun apesnya. Itu takdir dari Yang Kuasa. Iya. Dan itu orang Jawa meyakini bahwa bulan Suro bulan keramat. Sebetulnya itu tidak ada unsur dari bulan Suro. Memang itu sudah kehendaknya Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Dan lagi, Ya. banyak orang-orang Jawa di bulan Suro tidak pernah sekalipun berani menikahkan anak-anaknya. Itu menurut aturan orang Jawa. Tapi kalau menurut agama Islam,
itu juga sah-sah saja. Karena takdir hidup ataupun mati itu yang kuasa yang menentukan. Dalam segi jodoh, kematian, rezeki itu semuanya yang kuasa yang menentukan. Iya. Itu dari pengetahuan kami. Oh iya. Selain itu apa lagi, Mbah? Yang Anda ketahui, Mbah? Memang kalau diceritakan nggak ada habisnya. Semenjak memasuki akhir zaman seperti saat sekarang ini, hitungan Islam ataupun hitungan Jawa itu sudah banyak yang melenceng. Banyak yang melenceng, ya? Iya, banyak yang dibuat-buat sendiri, bukan mengikuti aturan dari zaman dulu. Zaman dulu itu murni, berbeda juga zaman sekarang, sudah banyak campuran. Banyak karangan-karangannya sendiri. Karena masuknya akhir zaman sudah sangat-sangat jelas mana yang benar, mana yang salah, itu berbedanya sangat tipis sekali. Hanya orang-orang yang mempunyai iman yang kuat itu yang bisa menilai. Itu pun juga terhitung orang yang menilainya. Karena orang yang begitu paham tidak banyak bicara. Seumpamanya orang itu tahu, cukup disenyumin saja, diam, tidak berbicara apapun. Seperti itu yang bisa dilihat sekarang. Seperti contohnya padi, semakin tua semakin berisi, itu kan semakin menundukkan, bukan melihat ke atas. Ibaratnya seperti itu. Iya. Oh iya, Mbah. Saya mau tanya ini, Anda kan untuk saat ini kan sudah Muslim, Iya. ikut beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Iya. Nah, sekarang Anda tanya itu, kita sebagai orang Jawa, ini juga penting nanti buat pemirsa-pemirsa. Iya. Yaitu maksudnya dengan adanya hari-hari yang dikhususkan, hari baik atau hari apa, weton atau apa, itu menurut Anda itu setelah Anda masuk Islam ini perlu kita percaya atau enggak, Mbah? Iya. Yang terutama itu yang harus diikuti. Menurut agama Islam itu bagi orang yang mengerti agama Islam yang sesungguhnya. Tapi adat Jawa juga diikuti. Karena hidupnya manusia itu kan bermasyarakat. Oh gitu, kembalinya Ya, istilahnya menghormati gitu ya? benar sekali. Yang penting bukan mengimani gitu ya? Iya. Mengikuti aturan adat Jawa, tapi di dalam hati tetap berpegangan dengan adanya Sang Pencipta. Agama Islam itu juga sangat penting, karena orang yang beriman, yang bertakwa, ataupun yang selalu berzikirullah itu nanti kelak di dunia juga selamat, juga di akhirat selamat. Itu bagi orang yang tahu agama Islam yang sesungguhnya. Oh iya. Berarti kita sekedar menghormati tapi bukan mempercayainya, Mbak ya? Benar sekali. Oh iya. Ya, terima kasih, Mbah. Sama-sama. Nah, ini barangkali Anda punya pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa-pemirsa
atau Anda punya unek-unek atau apa, terserah. Silahkan Anda sampaikan. Terima kasih. Monggo. Ini pesan dari saya. Di akhir zaman ini, dunia tidak seperti dulu. Bagi orang-orang yang beriman, selalulah mengingat dengan adanya Sang Pencipta. Mengikuti ajaran yang benar. Benar-benar Islam, bukan hanya Islam. Yang benar-benar Islam. Itu yang diikuti, itu harus dilihat. Itu benar Islam atau tidak. Karena Islam zaman sekarang itu berbeda-beda. Ada yang diam, tapi orang itu tahu akan adanya Islam, nikmat Islam. Tapi kalau sekedar Islaman itu terkadang mengajak banyak orang, tapi tidak tahu arah tujuannya kemana. Itu pesan saya. Sebagai orang Jawa juga harus tahu. Adat Jawa itu sebetulnya dari dulu juga ada. Sampai sekarang ada. Jadi jangan mempercayai hal-hal yang tidak benar ataupun yang dipercayai sejenisnya mitos itu. Oh ya. Pesan saya seperti itu. Mencarilah orang-orang yang benar-benar beriman Islam, bertata krama, adab juga penting. Dalam segi pembicaraan juga sangat penting. Karena di dalam agama Islam, ilmu yang tertinggi itu adab, bukan ilmu yang lain. Adab dan nada bicaranya itu bisa dinilai baik atau tidaknya. Itu tergantung orang yang mengikutinya. Itu pesan saya. Ya Mbah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saran-saran dan masukannya. Ya. Dan mohon maaf sekiranya tadi saya mengganggu waktu istirahat atau Tidak waktu tugas Anda. apa-apa. Dan sekiranya Anda mau kembali untuk bertugas, silahkan. Saya sebelum pamit, apabila ada kata-kata dari saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Mbak. Kami segenap rombongan ataupun dari bangsa kami yang selalu membuat tidak nyaman, mohon maaf. Ya, sama-sama Mbak. Pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke jasadnya, seluruhnya yang asli kembali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah untuk proses mediumisasinya sudah berjalan dengan lancar. Dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari yang disampaikan Mbahnya tadi itu, dari istilahnya kejadian-kejadian di bulan Suro. Jadi kita sebagai muslim itu tidak sebaiknya jangan kita mempercayainya atau mengimaninya. Kita hanya sekedar menghormati sebagai orang Jawa. Jadi
itu sebagai adat kita menghormati, sebagai apa istilahnya rukun dengan warga-warganya, dan kita menghormati satu sama lain. Dan video ini tidak mewakili suatu kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmah pelajarannya, dan kita buang sisi negatifnya. Dan jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami mohon undur diri dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.